Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini jumpa lagi dengan saya Ibu Husna dalam mata pelajaran Kimia Farmasi 1. Untuk hari ini kita membahas tentang mekanisme obat. Untuk mekanisme kerja obat paling umumnya adalah terikat pada reseptor. Reseptor melokalisasi efek obat. Nah, tempat reseptor berinteraksi dengan obat karena memiliki bentuk kimia yang sama. Obat dan reseptor saling berikatan seperti gembok dan kunci untuk menimbulkan efek terapeutiknya. Setiap sel dalam tubuh memiliki kelompok reseptor yang unik. Jadi intinya itu adalah obat dengan reseptor itu seperti gembok dan kunci. Makanya ketika teman-teman minum paracetamol, akhirnya dia berikatan dengan reseptornya, dia menimbulkan efek yaitu penurun panas ya. Tapi kalau teman-teman minum simvastatin ya tetap aja panasnya tidak turun karena reseptornya tidak apa. Nah, apa yang dimaksud dengan reseptor? Reseptor adalah suatu makromolekul dapat berupa lipoprotein atau asam nukleik yang jelas dan spesifik, terdapat dalam jaringan sel hidup, mengandung gugus fungsional atau atom-atom yang terorganisasi, berinteraksi secara reversibel atau dia itu bisa lepas ya, reversibel, dengan molekul obat membentuk suatu kompleks sehingga pada akhirnya menimbulkan respon biologis yang spesifik. Nah, tipe reseptor ada 3, yaitu reseptor agonis, antagonis, dan antagonis parsial. Untuk agonis adalah suatu senyawa yang dapat mengaktifasi sehingga menimbulkan respon. Antagonis adalah senyawa yang dapat membentuk kompleks dengan reseptor tapi tidak dapat menimbulkan respon. Dan antagonis parsial adalah senyawa yang mempunyai aktivitas di antara dua kelompok tersebut. Interaksi antara obat dengan sisi ikatan pada reseptor tergantung dari kesesuaian atau keterpaduan dari dua molekul tersebut. Molekul yang paling sesuai dengan reseptor dan mempunyai jumlah ikatan yang banyak biasanya adalah non-kovalent yang terkuat akan mengalahkan senyawa lain dalam berinteraksi dengan sisi aktif reseptornya. Oleh karenanya, senyawa tersebut mempunyai afinitas terbesar terhadap reseptor. Oke, untuk struktur aktivitas obat ada senyawa spesifik, ada senyawa non-spesifik. Nah, hubungan antara struktur kimia dan aktivitas biologis dapat dilakukan dengan mengaitkan gugus fungsional tertentu dengan respon biologis tertentu. Senyawa dengan gugus fungsional yang sama akan mempunyai aktivitas yang sama. Contohnya adalah fenol kresol eugenol mengandung gugus fungsi hidroksil fenol dan berhasil sebagai antibakteri. Perhatikan teman-teman strukturnya. Ya, adanya benzen, di atasnya ada OH, itu adalah gugus fenol. Nah, jika pada posisi meta ada gugus CH3, maka adalah kresol ya. Jadi adanya fenol, kresol, eugenol ini strukturnya sama, yaitu dari benzen yang ada gugus OH-nya. Sehingga dengan gugus fungsional yang sama, dia memberikan efek terapi yang sama, yaitu sebagai antibakteri atau antimikroba. Nah, beberapa senyawa memiliki struktur kimia yang berbeda, namun aktivitas biologisnya sama. Contoh senyawa dengan struktur berbeda namun memiliki aktivitas biologis yang sama adalah obat-obat anestesi sistemik seperti ether, siklopropan, dan halotan. Nah, ada pula senyawa dengan unit struktur sama tetapi memiliki aktivitas biologis yang berbeda. Contohnya adalah turunan sulfonamida yang dapat berhasil sebagai antibakteri, yaitu contohnya adalah hidroklorothiazid, anti lepra misalnya diazon, anti malaria adalah sulfadoxin, urikosurik misalnya probenecid, dan anti diabetes yaitu karbutamin. Nah, perhatikan sulfonamid, dia gugus benzen sisi sebelah kiri ya, itu adalah NH2, sebelah kanan ada SO2 NH2. Kalau pada SO2 NH2, NH2-nya adalah diganti gugus benzen NH2, dia akan menjadi dapson yang bersifat sebagai anti lepra. Kalau SO2 NH2 di mana hanya satu diganti dengan
CON H CH3 CH3 dia menjadi karbutamid yaitu sebagai anti diabetes. Nah, ini adalah gugus fungsionalnya sama tetapi dengan rantai samping yang berbeda dia memberikan efek yang berbeda. Oke. Untuk spesifik, senyawa spesifik ini dia bergantung dengan kereaktifan kimia, stereokimia, ikatan kimia, interaksi obat reseptor, distribusi gugus fungsional, efek induksi dan resonansi, dan distribusi elektronik. Nah, pada spesifik mekanisme kerjanya, dia bekerja pada enzim, bisa sebagai antagonis, dia menekan fungsi gen, dan bekerja pada membran. Contohnya adalah senyawa kolinergik. Perhatikan struktur di bawah ini ya. Jika R-nya adalah CH3, dia akan jadi asetilkolin, yaitu kolinergik masa kerja pendek. Jika R-nya adalah NH2, dia menjadi karbamilkolin, yaitu kolinergik yang masa kerjanya panjang. Nah, untuk senyawa tidak spesifik, yaitu struktur kimia, sifat fisika kimia, mempengaruhi aktivitas biologis. Nah, ini dipengaruhi oleh apa aja, yaitu aktivitas termodinamik, kelarutan, koefisien partisi lemak air, derajat ionisasi, pembentukan kelat, potensi redok, dan tegangan permukaan. Oke, contoh senyawa tidak spesifik, misalnya anestesi sistemik, insektisida, dan diuretik. Nah, kelarutan, ya. Kelarutan adalah mudah tidaknya penembusan membran biologis. Ada dua istilah, yaitu lipofil. Lipo adalah protein, fil adalah suka, yaitu suka protein, atau bisa kita katakan hidrofob. Hidro adalah air, fob adalah fobia atau takut air. Jadi lipofil adalah sama dengan hidrofob, ya. Jadi jangan salah. Kemudian hidrofil, hidro adalah air, fil adalah suka, yaitu suka air, sama dengan lipofob. Lipo adalah lemak, fob adalah fobia atau takut. Oke, contoh kelarutan dalam lemak, aktivitas antivirus, golongan statin, beta, tiosemi-carbazole. Struktur intinya adalah seperti ini. Nah, jika R saya ganti pada posisi 7 itu adalah COOH, kelarutan dalam klorofilnya 0. Sehingga aktivitasnya tetap 0. Kalau saya ganti pada posisi 5 adalah OCH3, kelarutan dalam klorofil menjadi 3. Sehingga aktivitas antivirusnya naik menjadi 0,03. Jika pada posisi 4 saya ganti dengan CH3, kelarutan dalam klorofil, ya, jadi kelarutan dalam klorofil adalah kelarutan dalam lemak, itu naik menjadi 8. Sehingga aktivitas antivirusnya menjadi 3,4. Sehingga bisa disimpulkan dengan semakin dia lipofil, ya, semakin dia larut dalam lemak, maka dia aktivitas antivirusnya semakin naik. Nah, kelarutan ini mempengaruhi modifikasi molekul. Misalnya seriho, molok, N-alkohol, alkyl resorcinol, alkyl fenol, alkyl kresol. Nah, ini dia sebagai antibakteri. Memiliki aktivitas antibakteri pada Bacillus typhosus. Ini yang aktif adalah C1 sampai C7. Aktivitas maksimumnya sampai C8. Kalau dia lebih dari 8C, dia akan tidak berefek. Ester asam para aminobenzoat, dia sebagai anestesi lokal. Alkyl 4,4 stibenediol, dia sebagai hormon estrogen. Kemudian kita akan membahas tentang koefisien partisi. Nah, koefisien partisi adalah kelarutan lemak dalam air, di mana P adalah diwakilkan CHCl3, yaitu klorofom, per air atau H2O, ya. Di sini kita bisa lihat dengan semakin dianya koefisien partisinya tinggi, berarti dia kelarutan dalam lemaknya juga tinggi, sehingga apa? Absorpsinya juga tinggi dan memberikan efek juga tinggi. Kemudian kita akan membahas tentang derajat ionisasi. Nah, aktif atau
dia tidak terionisasi ya. Jadi kerja di dalam sel dan membran sel menurut persamaan Henderson-Hilbert, di mana pKa adalah pH plus log Cu per Ci dan PKB adalah pH min log Cu per Ci. Contohnya adalah fenobarbital, yaitu merupakan asam aromatik lemah ya, misalnya asam benzoat, asam salisilat, asam mandilat. Nah, ini sebagai antibakteri, pH-nya adalah 3 dan 100 kali netral. Kemudian ada yang aktif ionisasi, yaitu kerja di luar sel, misalnya adalah sulfonamid. Menurut Bell dan Rubin, maksimal saat Cu sama dengan Ci. Menurut Cowles, Cu menembus membran, sehingga Cu menjadi Ci dan Ci berinteraksi dengan reseptor. Nah, ini untuk amonium kuartener. Ya. Kemudian adanya pembentukan kelat. Ya. Kelat adalah senyawa yang dihasilkan oleh kombinasi senyawa yang mengandung gugus elektron donor dengan ion logam membentuk suatu cincin. Nah, logam dalam biologis ada Fe, Mg, Cu, Mn, dan Co. Ya, kelat dalam sistem biologis yaitu kelat yang mengandung logam Cu, kemudian dia pada enzim oksidase. Kelat yang mengandung logam Fe misalnya pada enzim porfirin, enzim non-porfirin, molekul transfer oksigen, dan kelat yang mengandung logam Cn misalnya pada insulin. Nah, kelat yang mengandung logam Cu misalnya pada vitamin B12, kelat yang mengandung logam Mg misalnya pada enzim proteolitik, fosfatase, dan karboksilase. Kelat yang mengandung logam Mn misalnya oksaloasetat, dekarboksilase, arginase, dan prolidase. Kemudian ada yang namanya ligan. Ligan adalah senyawa yang dapat membentuk kelat dengan ion logam karena mempunyai gugus elektron donor. Nah, ligan dalam sistem biologis, misalnya vitamin ada riboflavin, asam folat, pada basafurin ada hipoxantin guanosin, pada asam trikarboksilat ada asam laktat, asam sitrat, pada asam aminoprotein ada glisin, sisterin, histidin, dan lain-lain. Kemudian pada penggunaan ligan yaitu membunuh mikroorganisme sebagai antidotum, studi fungsi logam dan metaloenzim dalam sistem biologis ya. Nah, ini ligan bisa sebagai pembunuh mikroorganisme, antidotum, dan studi fungsi logam dan metaloenzim dalam sistem biologis. Kemudian ada potensial redox. Reaksi biologis terjadi pada potensial redox optimum dan ini bervariasi. Menurut hukum Nernst, EH sama dengan E0 min 0,06 per N kali log oksidase per reduktase. Contohnya, turunan quinon, dia sebagai antibakteri Staphylococcus aureus di mana EO-nya adalah min 0,1 volt sampai 0,15 volt dan maksimal 0,03 volt. Untuk SP dan AS sebagai antitipanosoma SP, dia E0-nya adalah min 0,12 volt sampai 0,06 volt, maksimal 0,01 volt. Nah, ini Anda lihat ada riboflavin ya, dia sebagai koenzim vitamin di mana E0-nya adalah minus 0,185 volt. Kemudian adanya tegangan permukaan. Ya. Kemudian ada surfaktan ya, yaitu surfaktan adalah senyawa yang karena orientasi dan pengaturan molekul pada permukaan larutan dapat menurunkan tegangan permukaan. Ya, ini ada fase air, fase minyak. Dengan adanya surfaktan dia turun tegangan permukaan sehingga bisa terjadi pencampuran. Aktivitas ditunjukkan dengan HLB. Kemudian adanya amfifilik ya. Kemudian jenis surfaktan ada anionik, contohnya adalah sabun. Kationik misalnya amonium kuartener, non-ionik misalnya polisorbat 80, anfoterin misalnya N-lauryl beta amino propionat. Kemudian surfaktan encer adalah monomer, misalnya CMC menjadi dikoloid, dia sangat reversibel. Kemudian polisorbat 80 absorpsis sekobarbital Na. Polisorbat 80 sekobarbital Na ini dia lebih kecil dari CMC
dan mempengaruhi permeabilitas membran biologis sehingga meningkatkan absorpsi. Kalau dia lebih besar dari CMC, maka absorpsinya akan Kemudian untuk surfaktan antiseptik yaitu dia melakukan denaturasi protein membran sel sehingga menjadi lisis. Dia secara sistemik akan melakukan hemolisis sel darah merah dan ketidakteraturan membran sel sehingga tidak digunakan. Kemudian aktivitas termodinamik. Adanya anestesi sistemik yaitu cadangan obat dalam cairan tubuh sehingga akan mempengaruhi efek anti anestesinya. Obat habis sehingga efeknya juga akan hilang. Kesetimbangan kadar obat fase eksternal dengan biofase. Keadaan setimbang, aktivitas termodinamik sama dan derajat kejenuhan masing-masing. Obat gas, rumusnya A sama dengan PT per PS, di mana A aktivitas termodinamik, PT adalah tekanan uap parsial senyawa dalam larutan yang diperlukan untuk menimbulkan efek biologis, dan PS adalah tekanan uap jenuh Obat larutan A sama dengan ST per S0, di mana A adalah aktivitas termodinamik, ST adalah kadar molar senyawa yang diperlukan untuk menimbulkan efek biologis, dan S0 adalah kelarutan senyawa. Oke, sekian presentasi dari Ibu. Saya ucapkan terima kasih.